Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa afiyatiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil ajsadi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali. Semua karena Allah, semua karena petunjuknya, sembari mengharapkan ridha dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan hari ini kita akan membahas hadis ke-118. Ya, ini lama kita libur ini. Hari ini kita masuk hadis ke-118 di bab ke-13 tentang fi bayani kasrati turuqil khair, tentang penjelasan bahwa begitu banyak ya jalan ya kebaikan. Ya, artinya jalan kebaikan itu amatlah banyak. Dan ini hadis ke-118 menyangkut kita pribadi sebagai seorang manusia di hadapan Allah, di mana seluruh sendi-sendi apa yang kita lakukan, sendi-sendi dalam tubuh ini dan apa yang kita lakukan, semuanya itu akan bernilai kebaikan berupa sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarr aidan ya radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fakullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqatun wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Rawahu Muslim. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya yang menyampaikan adalah Abu Dzarr, ya, semoga Allah meridhoinya, di mana ia menjelaskan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Pada hakikatnya ya, dari setiap sulama, sulama itu adalah al-mafsil itu, sendi ya, setiap persendian, sendi-sendi ya yang ada di tubuh kita ini, semuanya itu min ahadikum ya, dari setiap person itu di antara kalian, sendi-sendi itu bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika menjelaskan tentang kok bisa ya setiap sendi itu bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengambil sebuah catatan di sini. Ya, ini bahwa para ahli kesehatan itu menjelaskan setiap orang itu memiliki 360 ruas tulang. Ya, baik tulang besar dan tulang kecil. Dan artinya dari
tulang-tulang yang ada itu, dari 360 ruas tulang itu, ya, setiap per satu tulang itu berarti harus sedekah. Artinya tubuh kita ini pada hakikatnya itu ya harus bersedekah sebanyak 360. Artinya kita ini, ya ini baru hitungan kecil, besar itu semuanya akumulasi. Berarti ada 360 sedekah yang harus kita keluarkan, karena disebutkan dalam hadis tersebut ya bahwa di setiap sulama ya sendi-sendi yang ada itu harus keluar sedekahnya, harus bernilai sedekah apa yang tergerak ya, apa yang digerakkan oleh tulang-tulang kita tersebut. Nah, di sini kita ingin menunjukkan, hadis ini menunjukkan naskah pertama itu tidak menjelaskan tentang sedekah harta. Nah, nanti ada penutupnya ya. Di penutup itu keren sekali. Ya, penutup dari hadis itu keren sekali. Nah, dari sini sedekah itu nggak semuanya harus bentuknya harta, tapi gerak tubuh kita ini yang ada dari kita ini semua ini bisa bernilai sedekah, dan jumlahnya itu harus sekitar 360 sedekah itu. Ya. Dan itu fungsinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diungkapkan kata-kata yusbihu di setiap pagi, ya nanti ada korelasinya dengan hadis di ujungnya itu, ya. Persendian itu harus bergerak. Ya, persendian-persendian itu, tulang-tulang itu harus bergerak agar bernilai ibadah. Maka dalam Islam itu dari mulai sebelum subuh kita harus sudah bangun, ya. Jadi bukan subuh mutung, apa ya, subuh tapi matahari sudah terbit gitu. Nah itu nggak dapat nilai ini, kesempurnaan ini, karena dia dari mulai subuh itu geraknya itu hingga berjumlah 360 itu semuanya bernilai sedekah ketika ia gerakkan untuk kebaikan-kebaikan. Dan dari mulai subuh itu. Dan kata di sini ya menggunakan apa? Ala kulli sulama, artinya dari setiap per satu tulang itu diharuskan ada nilai ibadahnya. Nah, ada nilai sedekahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sekali lagi bahwa sedekah itu dari mulai pagi itu harus kita lakukan, makanya kita tuh harus bangun sebelum subuh, setelah subuh nggak boleh tidur lagi. Ya, bahkan disebutkan kalau orang tidur setelah subuh itu ciri-ciri miskin itu. Karena nggak mau kerja pastinya itu. Ya, harus bangun ya. Dan kemudian nanti pagi harinya kita mulai bergerak terus ya, dan itu kita langsungkan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan pagi sampai sholat sunnah ya duha, terus sampai menjelang zuhur, seluruhnya sampai nanti mau ke subuh lagi, itu semua harus digerakkan dalam bentuk kebaikan sehingga setiap apa yang tergerak bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Nah, ya jalan pagi nggak apa-apa, tapi jangan tengok kanan tengok kiri. Ya nanti ngeliatin istri orang ya, ini bahaya pagi-pagi, bukannya sehat sambil sedekah tubuh malah maksiat. Ya. Lanjut, fakullu tasbihatin sedekah. Ternyata dari setiap tasbih yang kita baca itu bernilai sedekah loh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, itu bernilai sedekah. Maka kalau ada orang yang malas membaca tasbih, ingat yang hadis-hadis sebelumnya itu kan, di mana ada bacaan kita Nabi mengajarkan tuh di akhir-akhir hayatnya senantiasa membaca tasbih dan tahmid itu ya. Nah, ya mari ayo kita perbanyak tasbih di situ ketika membaca subhanallah, nilainya sedekah.
Wa kullu tahmidatin sedekah, setiap kita membaca alhamdulillah itu sedekah loh. Ya, dapat apa? Misalnya kita sedekah, kita alhamdulillah panjang umur, sedekah. Ya, sedekah itu. Ya, apalagi kalau kemudian ditambah dengan sedekah harta juga, berlipat ganda tentunya. Wa kullu tahlilatin sedekah, baca la ilaha illallah sedekah. Maka dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah itu pentingnya untuk membaca la ilaha illallah, karena itu miftahul jannah, la ilaha illallah. Ya, kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah yang senantiasa dawam, ya, terucap secara kontinu, istiqomah dari lisan ini dan hatinya tentunya. Ucapan la ilaha illallah yang sempurna antara lisan dan hatinya itu bernilai sedekah. Ya, makanya kalau ada orang meninggal dibacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena kita ingin semuanya sedekah. Ya, bernilai sedekah. Maka pas doanya itu kan kita bacakan itu bahwa apa yang kami baca dari zikir, bacaan Quran, tahmid, tahlil, ya, itu menjadi hadiah kepada si mayit yang sudah meninggal agar diberi sedekah. Ya, khususnya kita sendiri sebenarnya. La ilaha illallah itu ucapan yang bernilai sedekah untuk diri kita sendiri. Wa kullu takbiratin sedekah, takbir juga membaca Allahu Akbar itu sedekah gitu ya. Nah, yang sebenarnya ya yang mulai hilang sebenarnya di banyak tempat sholat itu adalah ketika kita hanya membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 tapi kita hampir rata-rata mulai meninggalkan membaca la ilaha illallah itu. Ya. Padahal penting ya membaca la ilaha illallah itu setelah selesai sholat itu. Ya. Karena ketika kita mendawamkan la ilaha illallah, itu berasa bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Nampak betul butuhnya kita kepada Allah dengan kita membaca la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalimat tauhid itu yang terbaca setiap selesai sholat akan menjadi nikmat. Tentu nilainya sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Wa nahyun 'anil munkari sadaqatan, ya sadaqatun, ya. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, ya. Mengajak orang untuk berbuat kebaikan, hal-hal yang ma'ruf itu juga nilai sedekah. Jadi nasihati orang, ayo sama-sama yuk kita ini berbuat baik aja itu nilainya sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, mencegah orang lain untuk tidak berbuat dosa, maksiat, kemungkaran itu juga sedekah. Ya. Dan ternyata wa yujzi'u zalika min zalika rakaatani, ya, apa istilahnya itu ya, akan ada ganjaran yang diterima dari hal tersebut ketika adanya rakaatani, 2 rakaat. Maksudnya di sini yarka'uhuma minal duha, yang itu dilakukan dalam konteks salat duha. Itu ada nilai ganjaran sholat duha tersebut. Karena kenapa tadi diawali dengan yusbihu di pagi hari, yang kemudian dari setiap tulang persendian itu dia ada ibadah itu dia lakukan, sholat ini sholat sampai di duha ini dia lakukan pula, semuanya akan bernilai sedekah. Ada ganjaran yang akan diterimanya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, sholat duha yang afdol itu di awal apa yang di akhir ya? Pertama, yang pengen saya sampaikan bahwa sholat duha itu banyak yang orang yang tidak istilahnya itu nggak mau ketinggalan sholat duha, tapi niatnya selalu duniawi. Maka ulama itu termasuk guru kami dulu tuh ya menyampaikan kalau sholat duha urusan duniawi jangan sering-sering, tapi kalau fungsinya sedekah monggo. Dan duha itu yang terbaik adalah bukan di awal waktu, tapi hampir akhir waktu.
Ya, sudah mau dekat zuhur, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Kecuali memang ada waktu yang sempit ya, karena ada kegiatan yang amat padat misalnya yang harus dia lakukan, sehingga berkemungkinan ia akan tertinggal sholat duha, maka boleh, bukan boleh ya, bisa ya, sholat duhanya itu di awal waktu ya, setelah terbit itu. Nah, bagaimana yang kita lakukan dengan sholat duha itu agar tidak dinilai duniawi? Apa maksudnya duniawi? Itu selalu sholat duha itu identiknya adalah minta rezeki dunia. Ya. Inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal quwwata quwwatuka wal ismata ismatuka was-sihhata sihat. Terus baca itu ya. Ya Allah, ma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu. Kalau ada rezekiku di langit, turunin. Ya, semuanya prinsipnya seolah-olah milik dunia. Padahal keinginannya dari sholat duha yang kita lakukan bukan harapan duniawi, tapi harapan yang keluar dari kita, bukan apa yang diterima oleh kita. Saya itu tadi nonton itu Gus Kausar itu agak menyentuh ya. Beliau tuh kalau maulid jarang mau ceramah, karena selalu mengatakan pentingnya sedekah. Ketika di acara maulid, dibacakannya maulid Nabi ya, ada sedekah yang dia keluarkan, itu ada nilai pahala yang besar ya. Walhasil yang sedekah ya jamaah terus. Nah, yang ceramah nggak pernah malah nerima sedekah. Nah, terus itu nyentil, termasuk ya kita semua lah yang suka ceramah itu ya. Nah, padahal diharapkan duha itu bukan apa yang saya dapat, tapi apa yang bisa saya keluarkan dari duha itu. Beda ya, beda sekali. Sehingga kalau apa yang kita keluarkan, kita akan merasa bahwa sedekah yang Allah berikan, bukan rezeki yang Allah berikan, itu mutlak bukan milik kita sesungguhnya, tapi milik orang lain juga. Sehingga ketika kita minta, rezekiku ada di langit, turunkan ya Allah, sehingga aku bisa berbagi rezeki. Bukan ngumpulin rezeki. Itu konsepnya sebenarnya. Dan menarik sekali. Bila kita mau menegaskan bahwa duha itu bukan untuk mengumpulkan harta, tapi untuk berbagi harta. Ya. Dan yang namanya berbagi jangan dipaksa. Yang namanya orang bagi. Nah, ini kalau dipaksa itu ya, kalau dia sebenarnya ngeliat orang ini sebenarnya nggak tepat dikasih, tapi karena dipaksa-paksa ngasih, jadi nilainya lain. Nah, untuk itulah setiap persendian kita, tulang kita yang bergerak bernilai sedekah, bahkan dengan gerak tangan, tahlil, tahmid, tasbih, kita semua kita lakukan bernilai sedekah, ngajak orang berbuat baik, sedekah, melarang orang berbuat tidak baik, kemaksiatan, itu juga sedekah. Dan sholat duha yang kita lakukan itu juga tidak dinilai sebagai amal duniawi, mengharap dunia, kekayaan dunia. Tapi yang diharapkan adalah ketika turun rezeki itu, kita mampu berbagi kepada banyak orang, termasuk apa yang dalam Al-Quran, lis-sa'ili wal mahrum, baik orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Sahabat ngaji narasi online, indah kajian kita pada hari ini, hadis ke-118 ini ya. Dan itu perlu kita lakukan, dan korelasinya juga nanti berada pada hadis ke-119. Kita akan baca semua bagaimana amal baik dari setiap gerak tubuh kita itu bernilai sedekah di hadapan Allah. Mari kita baca. As-salisu anhu qala. Ini sama dari Abu Dzar juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjidi la tudfan
Rawahu Muslim. Sama dari Abu Dzar juga ya, semoga Allah meridhai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwa uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Jadi amal-amal dari umatku, kata Nabi Muhammad, itu nanti ditunjukkan kepadaku. Uridat alayya, itu ditunjukkan, diperhadapkan kepadaku, ya dipamerkan ya kepadaku, ya mana yang hasanuha, baik yang hasan, yang baik, wa sayyi'uha termasuk yang buruk, semuanya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq. Ini keren. Ya. Dan didapati ya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada amalan dari umatku itu ternyata keren banget, di mana ada orang jangan sampai tersakiti, jangan sampai ada orang luka dari sesuatu yang bisa melukainya, termasuk di sini adalah duri. Maka amal baiknya itu adalah yumatu anit tariq, bisa menghilangkan, ya membuang ya yang buruk tersebut, termasuk duri ya, kalau kita di sini ya pecahan kaca, paku, ya banyak hal yang bisa melukai seseorang di jalan, lalu kita hindarkan, kita buang itu, ya kita buang ke tempatnya sehingga orang tidak luka, itu menjadi amal baik. Dan itu gerakan tangan kita tuh ngambil paku, itu tangan kita, jari-jari kita, sendi-sendi kita tuh ngambil itu, buang ke tempat yang tepat sehingga orang tidak terluka. Jadi sedekah. Ya. Dan Nabi pula wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ah. Ya. Takun fil masjid la tudfan. Nabi juga mendapati ya dari amal buruk yang dilakukan oleh umatku itu adalah ketika ia itu meludah di masjid. Lalu nggak dibersihkan, lah itu defan, nggak dibersihkan. Ya kalau zaman Nabi itu meludah karena memang belum ada tehel ya, nggak pakai keramik karena masih pasir, meludah gitu. Jadi ketika orang ngelihat ya kelihatan tuh, padahal kan langsung dibersihkan. Nah kalau yang sekarang mungkin orang ngiler lah di masjid, karena masjid sekarang kan banyak orang tempat tidur gitu ya, orang senang tidur di masjid. Orang susah, ada orang yang susah tidur di rumah, tapi ketika sampai di masjid bisa tidur. Jumatan tuh bisa tidur enak. Nah, jangan sampai nanti ada orang yang dia sih tidak meludah, tapi ngiler ya, ketika ludahnya keluar juga dan kena ke karpet dan tidak membersihkan. Maka itu perbuatan buruk, simpel, kecil banget, dianggap remeh-temeh gitu. Atau misalnya ngupil, ada orang ngupil lalu upilnya dibuangnya ke sejadah tempat masjid itu, ya membuang sampah. Maka ada dulu ayah kami itu pernah ngomong waktu ngaji kami dulu itu, kalau ada orang yang mendapat pahala ketika dia membersihkan masjid, ya zaman dulu kan sering dikenal dengan bidadari ya, satu kotoran bernilai beberapa bidadari misalnya gitu ya. Artinya kalau dia satu kotoran ya bernilai doa, ya sayyi'ah tadi, dosa bernilai dosa. Nah untuk itu yang kecil ini saja, kecil, simpel banget, tangan kita bisa melakukan. Tapi karena males nyuruh orang, tolong dong buang itu misalnya. Ada nenek-nenek nggak bisa lewat di jalan karena ramenya mobil, nggak bisa nyebrang. Simpel banget, ayo nek pegang tangan saya. Jadi sedekah tangan kita itu, simpel banget. Tapi karena mungkin ego, dan akhirnya cuman ngerekam. Aduh kasihan banget nenek ini ya, ngerekam live. Aduh kasihan banget nenek ini, udah tua nggak bisa lewat. Nolong enggak, ngerekam mau viralin. Ya ini dunia kita saat ini ya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari itu. Perbuatan-perbuatan buruk yang bernilai buruk tadi yang ditemui oleh Rasulullah SAW, kecil, remeh tameh, tapi itu sesungguhnya perbuatan yang tidak baik. Dan apa yang kita lakukan meskipun kecil dianggap remeh temeh, lakukan dan itu akan bernilai kebaikan. Dan tentunya
sendi-sendi kita bergerak melakukan kebaikan, membuang itu, menghilangkan itu dari tempat orang sehingga orang tidak luka, bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa sedekah harta. Sahabat Ngaji Durasi Online, mudah-mudahan manfaat kajian kita ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di hadis ke-120. Semoga Allah meridhai, ya. Allah memberikan kemantapan ilmu dan kekuatan untuk kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Waffaqna Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.